Jadi Bumi ceritanya mau mengakuisisi tambang emas dari Australia. Detail beritanya kalian baca sendiri lah ya. Bagus sih, ini cadangan emasnya masih banyak. Kemudian ya nilainya masih gede, harga emas juga sekarang lagi tinggi. Yang mau saya bahas di sini adalah dari sisi respon pelaku pasar. Biar kalian yang pengen beli Bumi atau lagi punya Bumi, pengen hold atau pengen diapain itu bisa ada gambaran lah ya. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan kita bahas IHSG-nya dulu lah. Hari ini IHSG melemah 0,4%, tutup di 7862.92, candlenya lower low. Masih ada peluang lanjut terkoreksi besok, dan sedikit di bawah harga penutupan hari ini itu ada area bekas gap nih ya, 7801 7835. Dan area ini masih memungkinkan untuk jadi area support. Kita lihat besok. Memang IHSG masih ada peluang untuk terkoreksi, tapi ya selama sekoreksi-koreksinya IHSG selama dia nggak ke bawah 7448 sementara ini ya, maka uptrendnya masih oke. Masih ada peluang untuk lanjut ke 8 ribuan lagi atau malah ke atas itu. Kita lihat besok, tetap stay safe aja buat yang lagi trading ya. Jadi strategi jualnya terutama buat yang lagi trading tetap diterapkan, stop loss, trailing stop, take profitnya juga dijalanin. Kemudian seperti biasa kita akan bahas saham yang udah kasih cuan dulu ya. Happy cuan dulu lah kita. Ada dua saham yang mau saya bahas di segmen Happy Cuan. Yang pertama ada Crush. Tadi pagi waktu live Instagram ini di spill boleh dibeli sih ya. Dan saya tulis juga ini di room Cuan Community boleh dibeli. Sekitar masih di harga 270-an kecil lah, 274, 272, 276 situ. 278 lah paling enggak. Sekarang tutup di 298, paling enggak udah dikasih cuan lebih dari 5%. Jadi buat yang udah punya barang masih mau hold, pasang trailing stopnya. Pasang trailing stopnya di 284 itu boleh lah, masih ada cuan lah ya kalau misalnya apes kejual di situ. Mudah-mudahan besok masih ke atas, masih bisa ngegas nyampe ke sekitar 310, 320 gitu ya. Hati-hati di area itulah. Kurang lebih seperti itu sih kerasnya. Jadi buat yang mungkin udah jualan tadi untuk fast trade ya happy cuan dulu. Buat yang masih mau hold, masih ada barang, jangan lupa pasang trailing stopnya. Happy cuan crashnya. Yang kedua ada PSAB yang akhirnya hari ini jalan. Ini adalah saham yang masuk ke dalam list rekomendasi beberapa waktu sebelumnya tuh belinya di 414 ya, seingat saya di situ dah. Kalau nggak 412. Pokoknya area itulah ya. Stop lossnya di bawah 390 dan hari ini sempat naik sampai ke 458, kemudian tutupan di 444. Jadi ya ada floating profit lah buat yang mungkin udah jualan happy cuan. Buat yang masih mau di hold karena targetnya di sekitar 470-an, saya incar 470-an ini targetnya, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Ini masih oke, mudah-mudahan nyampe 470-an. Yang perlu dihati-hati ketika harga sudah nyampe ke area 470 sampai 480-an. Karena area ini masih sangat mungkin direspon jadi resisten, dan jika direspon jadi resisten, exit aja dulu nggak masalah. Jadi ya sekarang ini pasang TP dulu di sekitar 474, 472. Sebagian dulu pasang TP di situ nggak masalah sih ya. Jadi pertimbangan sesuai dengan money management dan trading plan-nya masing-masing lah. Happy cuan PSAB. Nah, sekarang kita bahas stock ideas kemarin tuh ada 3. Yang pertama ada Java. Strateginya kemarin beli ngantri di 15.15 sudah dapat barang ini karena hari ini sempat turun sampai ke 15.10 dan tutup di 15.30. Jadi ya selama nggak turun dan tutup di bawah 14.15 masih aman disimpan. Buat yang udah punya barang hold dulu aja nggak masalah. Buat yang belum punya dan minat yang antri aja 15.15 dan 14.60 ya. Target TP1 ada di 13.40, belum disamperin, mudah-mudahan lancar ke sana. Kemudian yang kedua ada MDKA. Kalau ini belum dapat barang karena strateginya ngantri di 2170. Stop loss di bawah 2050. Sebenarnya area belinya tuh yang saya tandain hijau itu sih di ya 2330 lah ya. Benar. 2330 sih, salah. 22
10. Low hari ini baru 22.20, jadi belum dapat barang juga. Dari kemarin juga low-nya masih 22.20. Cuman ya ini saya pilih ngantrinya di 21.70 supaya stop loss-nya nggak terlalu gede, risikonya nggak terlalu gede karena stop loss-nya di bawah 2050 gitu sih. Jadi buat yang udah punya barang ya selama nggak ke bawah 2050 sih masih aman ya disimpan. Hati-hati kalau ternyata dia udah naik sampai ke 2400-an, 2400, 2490, 2,5 itu hati-hati karena area ini masih sangat mungkin direspon jadi resisten. Mudah-mudahan sih di breakout, tapi nggak ada salahnya waspada dulu di area itu ya. Next ada Raja yang strategi kemarin tuh masih ngantri di 2880 atau ada yang ngebagi beberapa dengan level di bawahnya, misal dengan di level 2700-an ya. Intinya sih belum dapat semua kalau misalnya ngantri di situ 2880 atau di bawahnya. Buat yang udah punya barang juga sebenarnya ini masih aman disimpan selama nggak ke bawah 2560 karena ya pullback terakhirnya di 2560 nih si Raja. Selama nggak turun ke bawah 2560 masih ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke atas lagi ke 3800-an. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Samperin dulu lah 2880-nya. Nah, sekarang kita bahas MAPI sekarang. MAPI ini yang harusnya kemarin saya bahas tapi ke skip. Oke, si MAPI yang kemarin ceritanya S-Hardware, jadi pengen masuk, ada rumor S-Hardware mau masuk ke Indonesia lagi lewat lewat MAP Group lah, lewat MAPI. Saya nggak mau bahas rumornya, saya mau bahas dari sisi respon marketnya. Hari ini MAPI melemah 2,9%, tutup di 1320 meskipun masih high dan higher low candlenya ya. Hitungannya ini area resisten juga sih. Ada kemungkinan MAPI terkoreksi. Kalau misalnya terkoreksi, ini ada kemungkinan dia ngetes 1250, 1220 atau ya sampai 1200-an. Kemudian kalau kita lihat dari setupnya yang kebentuk dari bulan April lalu, ini udah ada setup CB1, area belinya atau level entry-nya di 1140 sudah disamperin. Kemudian dia naik nih. Naik target TP1 di 1535 belum disamperin. Mudah-mudahan sih bisa lancar ke sana ya. Hari ini dia merah, ini juga kepentok MA200, ini kayaknya MA200 dah. Oh ya, MA200 ini. Kepentok MA200. Dia ada merah. Jadi buat yang masih punya barang kemudian masih pengen hold, coba geser ke intraday, mudah-mudahan lagi floating profit yang ada barang dan masih hold. Pullback terakhir ada di 1285, nggak ada salahnya pasang trailing stopnya di 1280. Ketika udah kejual, incer area beli yang lebih bawah lagi, bisa buyback misal di 1250 atau sedikit di bawahnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya baru mau beli, saya sekarang ini lebih pilih area beli di sini sih 1220, 1140 atau sekalian aja kalau berhasil dia breakout 1365. Karena peluang untuk ke target TP1 di 1535 itu jadi lebih besar ketika si MAPI berhasil breakout 1365 gitu ya. Sekarang kita bahas si Bumi. Jadi ceritanya inilah, Bumi diakuisisi, Bumi mengakuisisi Wolfram, itu perusahaan tambang lah, Wolfram Limited. Dia perusahaan tambang di Australia, tambang emas, cadangan emasnya gede ternyata, masih gede dan itu masih potensial. Kalau kita lihat dari angka yang ada ya dari laporannya itu masih sangat potensial. Kemudian akuisisinya tebak pakai apa? Jelas pakai utang, tapi kali ini utangnya bukan utang bank, tapi obligasi ya. Ada keterangannya di sini, utang obligasi. Mana ya, situlah. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah saya nggak mau bahas tentang ini. Ntar kapan-kapan lah kita bahas tentang hitungan si dampak akuisisinya ke emiten Buminya ya. Yang mau saya bahas adalah dari sisi respon pelaku pasar. Dari sisi teknikalnya, oke, Bumi. Si Bumi memang beberapa bulan terakhir ini terkoreksi setelah dia naik sampai sempat tertingginya di 148 di bulan Juni ya. Jadi dari Maret dia naik sampai ke 148. Ngerespon area order block itu seingat saya. Nah ya, order block direspon jadi resisten, ada rejection, kemudian kempes turun.
Kalau kita lihat strukturnya ini sebenarnya oke juga si bumi ini karena dia udah nggak downtrend. Kalau kita anggap ini adalah high valid, kemudian dia di breakout, jadi udah nggak downtrend strukturnya gitu sih. Dan dia turun nembus ke bawah pullback terakhir di 114, artinya high di 148 itu adalah high valid. Dan ya jelas low di sini adalah low valid. Berarti ya ada trading range lah yang kebentuk. Singkat cerita, di sini udah ketahuan ada area-area beli yang menurut saya cukup menarik. Yang menarik perhatian saya adalah area yang kotak hijau di bawah ini sebenarnya. Ini area order block. Terus di sini ada imbalance dan ada gapnya juga sih. Order block di sini bagus, ada imbalance ya. Terus belum dites, masih fresh lah, belum dites. Ya, hari ini memang bumi menguat. Apakah bisa sampai ke 100? Siapa tahu ya. Selama si bumi ternyata nggak ke bawah 104, ya berarti ini langsung ngegas aja ke atas. Kalau ternyata ke bawah 104 ya area yang bisa ditunggu adalah 100. Area 100 sampai 95. Maksud saya seperti itu. Jadi buat kalian yang lagi incer bumi, ini bisa diperhatiin nih karena hari ini naik ya, naik menguat 3,7%. Yang level yang bisa diperhatiin adalah 104. Jangan ke bawah itu aja. Kalau ke bawah itu selama level atau area gap ini masih direspon jadi support plus area ini ya, area imbalance order blocknya ini masih direspon jadi support ya, oke, itu silahkan disimpan aja atau bagi dua lah ya area-areanya atau order belinya bagi beberapa, jangan cuma dua sih, bagi beberapa. Dan berikutnya kalau kita lihat dari setup yang udah kebentuk, ini level per entry masih di bawah juga, masih di 91 dan level entry di 80. Jadi mudah-mudahan sih nggak ke bawah 95. Jadi cukup kalau misalnya turun sampai di 100-an aja. Harapannya sih gitu ya. Kita lihat besok, kalau kita lihat momentum dia pas naik, oke, terus kemudian turun dia nggak sampai masuk area oversold si RSI-nya, artinya ya masih ada peluang untuk naik. Tapi ya di sini sinyal rebound-nya oke, sinyal rebound-nya bukan sinyal rebound yang paling kuat, tapi ini oke. Jadi stop loss-nya menurut saya nggak perlu dipasang di 103, di bawah 104, cukup di bawah 106, di 105 itu cukup kalau misalnya pengen beli bumi besok pagi atau dalam waktu dekat ke depan. Ingat, atur money manajemennya karena sedikit di bawahnya itu ada area yang cukup bagus, area yang lebih bagus gitu ya. Area ini oke, area di bawahnya itu area yang bagus juga. Jadi diatur money manajemennya, siapa tahu ini besok membal-membal. Dan area sedikit di atasnya yang memungkinkan jadi area resisten itu di 120-an tuh. Jadi hati-hati kalau misalnya naik sampai ke 120-an, ada rejection, misal udah punya barang, TP-TP dulu nggak masalah lah ya. Itu. Semoga jadi bahan pertimbangan bagi yang minat incer bumi atau lagi incer si bumi. Sekarang kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Yang pertama BBRI. Pertanyaannya adalah BRI masih bisa ke 4400 enggak? Mudah-mudahan kesana dalam waktu yang enggak terlalu lama dan nggak pakai banyak drama. Tapi kalau kita lihat, kita fair-fairan aja, lihat price actionnya kebentuk sekarang hari ini melemah 1,9%, tutup di 4040, lower high lower low candlenya. Dan kalau kita lihat 3 candle terakhir, ini pola bearish reversal setelah dia ngetes area order block. Jadi ada rejection di sini, area order blocknya jadi masih direspon jadi area resisten. Dan ada peluang jangka pendek dia terkoreksi lagi, ngetes 3950 mungkin, atau ngetes area gap 3830, 3800. Poinnya adalah peluang untuk ke atas masih ada, tapi ini jadiin aja kesempatan buat yang belum punya barang atau mau nambah atau mau averaging gitu ya, diatur money manajemennya. Tapi ya buat yang minat pengen beli, ini jadi kesempatan karena ini ada pola-pola bearish reversal, siapa tahu ngetes atau turunnya di bawah 3900. Jadi ada kesempatan beli di beli di harga 3800-an lah. Kurang lebih sih kayak gitu.
si bank rakyatnya. Saya masih cukup optimis bank rakyat bisa ke 4900, mudah-mudahan lancar ke sana ya. Kapan nyampe sana itu yang saya nggak tahu. Selama dia nggak turun apalagi tutup di bawah 3360 ya masih terbuka peluang ke sana. Mudah-mudahan menjawab. Berikutnya ada ASRI. Ini si ASRI masih uptrend yang pertama, yang kedua pullback terakhir ada di 155. Jadi selama nggak ke bawah 155 ya masih ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke 200. Target full cycle-nya di situ dari setup yang udah kebentuk di bulan April kemarin. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Sekarang tinggal ini kapan naiknya, kapan berangkatnya itu saya yang nggak tahu juga. Mudah-mudahan dalam waktu dekat berhasil naik ke atas 174. Begitu breakout 174, peluang untuk lanjut ke atas itu makin besar. Ya, buat yang lagi ada barang, lagi punya barang floating profit, jangan lupa diamankan posisinya, pasang trailing stop atau semacamnya. Kemudian pullback terakhir di 155 itu jadi patokannya lah ya, jadi perhatiin maksud saya. Kalau ke bawah 155 ya nggak ada salahnya TP dulu gitu ya. Mudah-mudahan nggak ke bawah situ sih, mudah-mudahan langsung ngegas aja langsung ke 190 atau 200 sekalian gitu. Kemudian ada Elsa, pertanyaannya target TP di berapa. Nah kalau target TP-nya dari gini sih, ini Elsa ini ada dominant break sell yang kebentuk di bulan Mei malah ya. Kemudian dia sideways di range yang menyempit. Nah kalau ngomong referensi 510 ini area TP sebenarnya. 510 itu kan highest close di bulan Juni ya. Itu masih direspon jadi resisten di Juli kemarin. Kemudian per hari ini, video ini dibuat hari ini, itu harga masih merespon atau market masih merespon area 510 ini sebagai resisten. Kemudian kalau ini masih lanjut naik, besok ternyata berhasil lanjut naik 525 itu hati-hati. Saya masih belum cukup nyaman sebelum si Elsa ini berhasil breakout setidaknya anteng di atas 530 setidaknya itu. Jadi kalau ngelihat kondisi yang kayak gini, kondisi sekarang kayak gini ya, saya akan nganggap area 510 itu area TP. Terus kalau misalnya sekarang ini masih ada floating profit, misal modalnya agak bawah gitu ya, cukup aman gitu, ya pasang trailing stop aja. Trailing stopnya boleh di 492, 490 gitu ya. Kalau misalnya masih cuan, kalau misalnya mepet harga sekarang ya TP dulu aja nggak masalah sih. Itu ya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian Elsa dan WIRG, oke. WIRG, nah jadi gini, saya kalau WIRG saya akan bahas dari time frame weekly-nya dulu. Pertama ini sih WIRG pekan kemarin dia belum berhasil breakout 185, 197 yang masih direspon jadi resisten. Hari ini tadi sempat naik sampai ke atas 185 tapi tutupan 184 ya. Oke sebenarnya. Kalau weekly-nya inside bar, tapi kalau di daily-nya lower high lower low, saya pikir tutupan merah gitu atau ya merah nggak banyak-banyak juga nggak apa-apa. Terus saya nunggu di area hijau ini nih 150-an, tapi ternyata tutup malah hijau menguat 1,7%. Oke lah. Saya akan pilih wait and see dulu dia mau bikin pola apa di sini. Saya harap jadi bikin pola continuation ya, entah penan atau flag atau apapun itu, bikin continuation lah. Karena ketika dia bisa berhasil breakout 200, sebelah kirinya nih relatif kosong nih. Jadi peluangnya cukup besar ke area 300-an. Itu sih. Kalau untuk sekarang buat yang mungkin udah punya barang, pasang trailing stop aja. Trailing stopnya di mana? Bisa di bawah low hari ini aja ya. Low hari ini kan di 160 tuh, jadi di 159 ya. Emang agak panjang, agak lebar. Mudah-mudahan nggak kesana lagi sih. Buat yang baru incer mau beli, sambil nunggu, perhatiin kalau ternyata dia udah naik breakout area 197, kemungkinannya cukup besar ada pola-pola continuation yang terbentuk nantinya ya. Kita lihat nanti nih. Si WIRG masuk daftar pantauan saya juga. Oke, kayak gitu. Kemudian udah habis, sekarang kita masuk ke saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Rabu 20 Agustus 2025.
Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada BRPT. BRPT ini menariknya adalah dia masuk ke area order block, yang sebenarnya bukan order block yang paling ideal, tapi yang membuat saya menarik, yang menarik perhatian saya adalah ini masuk area beli yang relatif low risk dengan range harganya yang relatif lebar ya. Range harga beberapa waktu belakangan ini si BRPT kan cenderung rally, kemudian range-nya cukup lebar, kemudian terkoreksi turun, candlenya mengecil, masuk ke area beli order block ini. Bisa dibeli buat yang minat. Jadi silakan kalau minat beli BRPT, belinya di 2230 atau sedikit di bawahnya juga boleh, ngantri gitu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jelas stop lossnya itu kalau turun ke bawah 2080. Kenapa di situ? Karena 2080 ini adalah pullback terakhirnya. Jadi kalau dia selama dia nggak ke bawah 2080 maka masih ada peluang yang cukup besar untuk lanjut ke atas lagi. Tapi kalau ke bawah 2080 maka ada kemungkinan dia terkoreksi lebih dalam. Jadi ya exit dulu aja, nggak masalah. Targetnya saya cukupkan dulu di sekitar 2600-an ya. 2600, 2690, receiver rasionya masih oke kok. Kemudian saham kedua ada Inco. Ini buat yang udah kejual mungkin pengen buyback atau belum beli Inco sama sekali dan minat gitu ya, silakan perhatiin strateginya. Nah, Inco hari ini ceritanya inside bar nih, menguat, memang menguat tipis 0,8%, nggak tipis-tipis banget tapi juga nggak tebal. Inside bar pattern, candlenya kecil, dan ya di sedikit di bawahnya ini ada area order block yang juga ada level pullback sebagai inducementnya di 3450. Jadi selama dia enggak ke bawah 3450 maka Inco masih ada peluang untuk lanjut ke atas, nyamperin target TP2 dari setup yang kebentuk di bulan Juli lalu ya, ke area 4600-an. Jadi Bapak Ibu yang minat beli Inco, entah itu mau nambah, mau buyback, atau belum punya barang sama sekali, belum pernah beli sama sekali, boleh ngantri di 3650 belinya. Stop lossnya di bawah 3450 dan targetnya saya incar target TP2 sih di 4600-an ya. Situlah. Mudah-mudahan lancar ke sana. Berikutnya ada UNVR. Nah, ini UNVR juga menarik karena hari ini menguat 4,6% dan tutup di 1830. Yang menarik perhatian saya adalah ini kalau kita lihat swing harganya dari Juni sampai sekarang, pullback terakhirnya ini di 1735. Kemudian di sini sudah ada bearish divergence sebenarnya. Tapi neckline-nya di 1735 belum di breakdown. Jadi selama dia nggak turun ke bawah 1735 ini masih ada peluang lanjut ke atas nih, ngetes 2000 lagi, 2000-an gitulah ya. Jadi buat yang minat silakan ngantri di 1800 boleh. Stop loss-nya di bawah 1735. Nah, ini low risk nih. Karena risikonya nggak gede. Targetnya 2000 dulu aja. Targetnya juga nggak terlalu gede secara persentase, tapi oke lah ya, lumayan. Kalau kita lihat risk ratio-nya juga masih oke, lebih dari 1/2. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang, juga manfaatkan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.